Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan kita akan masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini kita akan membahas mengenai altcoins. Buat lo yang mencari pembahasan mengenai Bitcoin dan Ethereum bisa cek di video gue yang pertama yang kita sudah upload jam 11 pagi tadi ya. Oke. Untuk ini sebelum kita mulai, sorry kemarin ya, ternyata requestnya itu bukan Kasta tapi Kaspa ya. Jadi buat lo yang kemarin nih ya, yang request Kaspa, sekarang udah beneran masuk Kaspa. Nah kebetulan yang request Kaspa ini juga sempat nanya, Bang, oke nggak sih ya kita akumulasi Kaspa? Kalau gue tetap gini ya, Kaspa ini gue belum pelajari detailnya seperti apa secara fundamental, jadi pembahasan hari ini lebih ke TA. Tetapi gini, garis besarnya adalah sekarang kita bisa di sini Bitcoin dominance mulai melakukan suatu lower high ya, lower high walaupun sedang retest lagi kayak 20, tetapi ya sedang melakukan lower high. Nah, jadi secara tren besarnya lower low, lower high, lower low, lower high, dan lower low lagi. Ya, maybe lower low lagi ya. Nah, jadi selama dia masih cenderung membuat tren yang bearish, kalau menurut gua kita sudah mulai boleh pertimbangkan akumulasi alts. Tetapi itu semua baik lagi gue balikin ke elu. Elu berpikirnya apa? Jangka panjang, jangka pendek, atau menengah begitu. Nah kalau kita ngomongin jangka pendek, menurut gue yang paling penting adalah hype. Ya itu nggak penting mau apa fundamentalnya, guna nggak guna itu ya pokoknya asal dia udah masuk misalkan ke exchange apa gitu ya, kita tunggu nih, kita akumulasi dulu. Misalkan waktu masih di DEX dia masuk ke exchanger, boom naik, lu TP silakan, itu short term ya. Nah, tapi kalau udah ngomongin soal medium term dan ngomongin long term, itu harus lebih hati-hati. Kita harus benar-benar dalamin fundamentalnya ya. Nah, apabila cukup banyak orang-orang minta misalkan request altcoins tertentu gitu ya, kalau demand cukup banyak, gue mungkin akan review lagi. Tapi for now, gue sayangnya jadwal lagi cukup padat ya, jadi dikumpulin dulu sampai gue udah mungkin lebih senggang. Maybe gue akan bikin spesifik review mengenai altcoins tertentu yang cukup banyak demandnya gitu ya. Oke, jadi gue harap itu bisa menjawab pertanyaan nih ya. Oke nggak sih kita mulai megang altcoins? Secara trennya oke. Karena kalau sampai kita dapat momen seperti ini nih ya, kayak begini ya, waduh, ini pasti lo senyum-senyum sendiri lah kalau lo udah mulai banyak alts di sini. Nah, yang biasanya di sini kalau udah lagi turun begini, nah yang punya BTC biasanya, tapi tetap BTC bagus. Bener, BTC tetap bagus, tapi kita ngomongin soal profitability aja gitu. Dan at the end of the day-nya pun walaupun sudah sampai ke sini, kemungkinan besar BTC gue masih tetap lebih besar dibandingkan dengan alts yang lain gitu. Jadi bukan berarti gue membuang BTC ya. Saat gue ngomong ini altcoin season nih, berarti BTC gue no. BTC gue kemungkinan besar sampai akhir periode atau akhir cycle ini masih kemungkinan besar akan menjadi dominasi tertinggi gitu secara ranking ya. Ranking banyaknya lah, jumlahnya gitu ya, berapa persennya gitu. Jadi ya baik lagi kalau gue pribadi tetap akan mulai melakukan akumulasi alts. Oke. Nah, pada hari ini kita akan lihat rosternya ya. Roster kita hari ini itu ada BNB, Solana, Render, Kaspa, bukan Kasta ya, Kaspa, Matic, dan Cardano. Tetapi sebelum kita mulai, seperti biasa gue harus disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah ya. Dan sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI, dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya.
Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, dan kita mulai dari BNB. Untuk BNB kemarin dia itu retest ke support dan resisten ya waktu bersamaan ya. Jadi untuk posisi spotnya sendiri sih belum berubah ya. Berarti buy limit pertama masih di 349,5, buy limit kedua di 339,3, dan untuk buy limit ketiga di EMA20 di angka 328,3. Itu untuk posisi spot di BNB ya. Untuk posisi futuresnya kita bisa di sini dia retest ke resisten dan support. Maka pada hari ini kita bisa limit dua-duanya. Yang pertama adalah limit posisi long di angka 349,5. Apabila terjadi retest kedua, kita langsung kebuka posisi long dengan target TP di angka 360,8. Nah, saat kena target TP itu otomatis adalah ya retest kedua juga di 360,8. Artinya langsung kebuka juga posisi short. Nah, semoga kena dua-duanya nih ya. Tapi intinya pada hari ini kita bisa limit long dan short di hari yang sama ya. Nah, untuk BNB kurang lebih seperti itu secara struktur, doing good ya, quite bullish juga. Untuk Solana dia nggak sebullish BNB sayangnya ya. Untuk Solana dia mulai terbentuk suatu pola minimal dia untuk short term ya, mulai membentuk pola lower low, lower high, dan lower low lagi ya. Jadi kemarin itu dia gagal bounce di 110,10 dan dia sekarang bahkan retest lagi ke EMA20 ya. Artinya buy limit pertama tembus, buy limit kedua sedang di retest. Jadi buat lo yang sudah pasang buy limit 1-2 harusnya udah kena. Yang sekarang masih belum kena adalah tinggal di buy limit ketiga saja di angka 102,19 ya. Jadi itu kurang lebih untuk posisi spot di Solana ya. Untuk posisi futuresnya kemarin kan baru retest pertama nih, jebol langsung, berarti otomatis nggak dapat posisi long. Tetapi MA20 sudah ke retest kedua kali, artinya kita sudah dapat posisi long di MA20. Nah, target TP dari MA20 ini atau posisi long di MA20 ini adalah di 110,10. Ya, sekali lagi itu adalah target TP untuk posisi long yang sekarang kita sudah punya. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 ke 110,10. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA20 ya. Itu kurang lebih untuk setup di Solana. Next kita masuk ke render. Nah, untuk render lagi-lagi ya, render ini memang apa ya, kayak nggak ada obatnya ya. Naik terus ya. Kalau kita lihat di sini tanggal 19 Februari dia nge-pump 7,6. Kemarin kita pikir bakal koreksi, ternyata tidak, hanya wick dalam saja dan malah plus 2,45% akhirnya ya. Nah, jadi untuk render sendiri secara posisi spotnya ya otomatis masih jauh ya. Ada yang kadang-kadang komplain gini, wah mana nih bang, katanya buy limit nggak kena-kena. Ya gini permasalahannya. Kalau lu mau paksain kayak kita ngarang-ngarang sendiri buy limit di sini, ya kita bingung. Apa dasarnya jadi buy limit gitu? Karena bukan support, bukan resisten gitu ya. Di sini gua jadikan 5,18 ini sebagai buy limit. Kenapa? Karena ya ini adalah tadinya resisten. Resisten ketembus jadi support seperti di sini nih. Gitu. Jadi ada yang sempat komen ya, katanya, "Mana nih buy limit nggak kena-kena?" Ya kalau nggak kena-kena artinya apa? Belum waktunya. Gitu, jangan dipaksakan, di resisten dibeli gitu, itu konyol gitu ya. Jadi kalau memang belum kena ya antara belum rezeki atau jangan-jangan salah pasang gitu ya. Karena kalau kita ngomong yang lain, Solana kena, BNB kena buy limit. Jadi ya coba mungkin nontonnya lebih diperhatiin lagi gitu ya. Nah, itu untuk buy limit pertama di sini ya di 5,18, buy limit kedua kayaknya EMA20 terlalu dekat, jadi gue hitung confluence saja ke atas. Buy limit keduanya di 4,78 dan buy limit ketiga di 4,59. Itu untuk posisi spot. Untuk posisi futures kita skip aja dulu deh, masih kejauhan dari target supportnya, nanti dibilangnya nggak kena-kena lagi ya.
Oke, sekarang kita masuk ke Kasta. Kaspa. Aduh, ini bener-bener namanya terlalu mirip. Gue sampai pusing kadang-kadang ya. Nah, untuk Kaspa, ini pertama kali kita bahas ya untuk TA-nya. Jadi kita baru buka di sini. Ini ada support yang terbentuk di tanggal 13 dan 14 Februari kemarin. Resisten terdekat yang baru terbentuk literally kemarin banget ya. Itu ada di 0,18 ya. Nah, jadi untuk sekarang buy limit secara posisi spotnya ya otomatis masih lumayan jauh. Arguably kalau mau bisa sih di sini, tapi dibilang kuat banget ya nggak juga. Tapi ya boleh lah ya. Kita kasih juga di sini deh. Nah, ini kalau mau buy limit pertama jadi di 0,16, lalu buy limit kedua di 0,13, berkonfus dengan MA20 juga. Buy limit ketiga di MA50 di 0,11 ya. Itu kurang lebih untuk posisi spot di Kaspa. Untuk posisi futuresnya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di 0,612, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 0,183. Itu untuk posisi longnya. Untuk posisi shortnya, apabila dia sudah terjadi retest ke bawah dulu, tahunnya ke atas lagi, retest 1, retest 2 sebagai resisten di 0,183, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 0,162 ya. Itu kurang lebih untuk posisi di Kaspa ya, Kaspa. Next kita masuk ke Matic. Untuk Matic ya, Matic kena kok nih, buy limitnya kena ya. Jadi untuk Matic buy limit pertama kena di angka 1,01 ya. Buy limit kedua belum ya, cukup jauh sih di 0,95. Buy limit ketiga di 0,92 gitu ya. Itu untuk posisi spot di Matic. Untuk posisi futuresnya belum ada setup sih ya. Paling ya mungkin di sini deh. Siapa tahu kena ya. Hari ini apabila terjadi retest kedua di 0,95, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 1,01 ya. Itu kurang lebih setup untuk di Polygon Matic untuk posisi longnya. Untuk posisi shortnya kita lihat nih. Kita lihat besok apakah dia daily close-nya masih di atas ya atau di bawah dari 1,01 karena pada hari ini opennya di atas soalnya ya. Kalau dia ternyata di bawah ya retest 1, retest 2 di sini sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 0,95 gitu ya. Itu untuk di Matic. Next kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano dia drop signifikan ya. Kemarin sih nggak terlalu besar, cuma minus 1,44%. Hari ini floatingnya minus 4,98% ya. Nah, karena dari itu, jadi untuk posisi spotnya berarti buy limit pertama kena, buy limit kedua kena. Nah, jadi ya makanya gue kadang-kadang bingung gitu ya, bang, mana buy limit lu nggak ada yang kena? Ini kena semua gitu loh. Jadi ya mungkin gini, mungkin salah masukin ya, mungkin kalau salah masukin mungkin ya nggak akan kena gitu. Misalkan ini di 62 sen lu masukin $62 ya nggak akan kena gitu. Jadi mungkin masukinnya hati-hati buy limitnya gitu ya. Oke, selanjutnya untuk posisi futures. Posisi futures sayangnya di tanggal 19 kemarin nggak terjadi retest kedua di sini. Jadi nggak dapat posisi short ya. Ya kalau nggak dapat gimana bang? Ya belum rezeki, nggak usah dipikirin gitu loh. Sama aja kayak ngelihat rezeki orang lain. Loh kok saya nggak dapat rezeki kayak gitu? Ya bukan rezekimu gitu. Ya sudah gitu. Jadi paksakan gitu ya. Nah, untuk sekarang mungkin ya ini retest pertama di 0,59. Kalau sampai besok jam 7 pagi daily close-nya di atas dari 0,596, nah kita ada potensi bisa buka posisi long. Kita limit, retest kedua kebuka posisi longnya dengan target TP di 0,625 gitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk Cardano ya dan juga ending dari DCWT kita pada hari ini. Seperti biasa gue ingatkan ya, jangan pakai uang panas, jangan over leverage dan berpikirlah jangka panjang ya. Menurut gue gini, kalau menurut gue ya, rata-rata dari penonton TCI sih ya, banyaknya udah hafal lah sama cara gue untuk mensikapi investasi di kripto. Gue selalu berpikir jangka panjang. Gue nggak mau berpikir besok harus profit berapa nih, sejam harus profit berapa nih. Nah, kebanyakan itu masih terjadi sih sebenarnya, apalagi di Indonesia gitu ya. Banyak yang mentalitasnya tuh, oh day trading, saya seorang trader sehari dapat berapa persen. Nah, kalau udah kayak begitu ya, menurut gua itu salah satu pintu paling mudah untuk menuju loss, menuju liquid gitu dan lain-lain gitu. Karena kenapa? Karena udah jadi emosi gitu. Bisa nggak bang? Bisa. Dulu gua pernah kok ya. Gua pernah
berapa hari berturut-turut, 7 hari berturut-turut tuh profit belasan persen tuh terjadi. Wah, dan gue ngerasa kayak, wah gue ngerti nih, gue nggak mungkin salah nih. Udahnya apa? Ya digampar market, disadarkan tidak selamanya bisa profit seperti itu. Nah di situ mental kena tuh biasanya, mental kena, pakai emosi, sudah langsung liquid biasanya ya. Jadi ingat, hati-hati. Aturan ketiga kedengarannya kayak nggak terlalu penting, tapi menurut gue itu arguably kedua terpenting lah dari yang pertama, yaitu jangan pakai uang panas. Itu udah pasti lah, jangan pakai aja uang panas. Tapi yang kedua menurut gue paling penting adalah berpikir jangka panjang. Karena kalau kita berpikirnya pendek, percaya atau enggak, cut loss lagi, liquid lagi. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa, bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.